Ya, Assalamualaikum, selamat malam semuanya, Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Terima kasih kepada Ibu Andiani yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan malam hari ini, juga Mamat Mamadin di Korea sana. Semoga keadaan Bapak-Bapak, Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan malam ini, Lingkar Studi Islam dan Filsafat Bandung bersama Forum Jurnalis Jabar mengadakan satu sesi diskusi publik mingguan. Kita seperti biasa kita adakan satu minggu sekali, bapak-bapak dan ibu-ibu, karena hari ini bulan-bulan memang penuh dengan bencana dan lain sebagainya. Kita ingin tentang persoalan mitigasi bencana dalam satu teknologi yang hari ini berkembang, yaitu tentang kecerdasan buatan atau AI. Untuk itu, yang akan kita teori pada malam hari ini adalah Rohman, yang akan menjadi moderator pada kesempatan malam ini. Dia adalah seorang mahasiswa meteorologi ITB. Untuk itu, saya tidak akan berpanjang lebar tentang soal nanti bagaimana teknisnya. Nanti moderator yang akan memandu jalannya sesi diskusi ini. Nanti sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Andiani dan Pak Mamat dan semuanya para peserta yang telah hadir. Kita di-record, nanti kita akan kita tampilkan di YouTube kanal kami yang sudah tersedia. Untuk itu kepada moderator, untuk menyingkat waktu, saya lebih enak saya sampaikan kepada kepada Rohman. Silakan Rohman. Baik, terima kasih kepada Bapak Ajis. Suara. Baik, terima kasih kepada Bapak Ajis selaku pembawa acara pada malam ini yang telah mempersilakan saya menjadi moderator pada diskusi pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Saya menyambut dengan hangat kehadiran semuanya pada diskusi malam ini yang bertemakan sains dan aplikasi artificial intelligence dalam mitigasi bencana. Tentunya mitigasi bencana merupakan sesuatu yang sangat penting dalam upaya kita sebagai manusia untuk mengurangi segala risiko, yang dalam kasus ini kita mengurangi risiko bencana. Seperti yang kita tahu bahwasannya Indonesia merupakan dapat dikatakan sebagai negara atau suatu wilayah geografis yang dapat dikatakan sebagai supermarket bencana. Jadi hampir setiap kategori bencana di Indonesia ini ada. Yang kita tahu bahwasannya giants atau kategori yang raksasa di Indonesia ini adalah hidrometeorologi dan bencana geologi. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana kita melakukan suatu upaya untuk mencapai keunggulan kita sebagai spesies yang unggul di muka bumi ini untuk menghindari maut dalam bencana. Baik, kita sudah dibersamai oleh dua pemateri. Yang ke-1 telah bersama kita Bapak Mamat Tamamadin. Beliau adalah dosen saintis ITB dan sekarang sedang menempuh S3 di Donghae University. Beliau merupakan seorang peneliti yang bergerak di bidang sistem informasi
cuaca dan iklim, kemudian riset di prediksi cuaca juga, bagaimana meningkatkan keakuratan prediksi cuaca dan iklim. Kemudian beliau juga mempunyai beberapa hak kekayaan intelektual. Kemudian pemateri kedua telah hadir bersama kita, Ibu Andiani dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Beliau merupakan kepala di PVMBG. Baik, saya akan jelaskan secara singkat acara diskusi pada malam ini, yakni yang pertama ada pemaparan materi oleh Bapak Mamat Tamamadin. Ya, kemudian yang kedua ada pemaparan materi dari Ibu Andiani, yang masing-masing pematerian ini atau pemaparan ini berdurasi sekitar 30 menit. Dan dilanjut ke sesi kedua, di sini sesi saling mengumpulkan tanggapan antara pemateri 1 dan pemateri 2. Di sini masing-masing berdurasi 10 menit. Kemudian yang terakhir adalah sesi ketiga, yakni sesi tanya jawab. Baik, mungkin langsung saja Bapak Mamat Tamamadin yang selaku saintis ITB yang banyak berkontribusi terhadap kemajuan sistem informasi serta peringatan dini. Mungkin barangkali seputar sejauh manakah aplikasi artificial intelligence atau lebih tepatnya machine learning, pembelajaran mesin dalam hal mitigasi bencana. Baik, saya persilakan kepada Bapak Mamat Tamamadin. Baik, terima kasih Mas Rohman. Terima kasih atas undangannya dari LSIF ya, Lingkar Studi Islam dan Filsafat. Ya. Terima kasih juga Ibu Andiani sudah hadir. Baik, pada hari ini saya akan berbicara tentang sains dan aplikasi artificial intelligence dalam mitigasi bencana. Saya mohon izin untuk share screen ya. Sudah terlihat ya? Sudah. Pak. Sudah, oke. Baik, iya. Nama saya Mamat Tamamadin. Ya, saya saat ini adalah staf pengajar di program studi meteorologi ya, ITB. Kemudian saat ini juga saya sedang di Korea, sedang melaksanakan studi S3 di Departemen ICT Integrated Ocean Smart City Engineering Donga University. Kebetulan saat ini saya masuk dalam satu research center terkait dengan proyek kebencanaan. Kebencanaan khususnya di wilayah kota yang langsung berhadapan dengan pantai begitu, yang pastinya tentu rentan terhadap bencana. Kemudian juga kami di sini di Research Center juga bersama-sama dengan tim lain yang latar belakangnya tidak hanya dari meteorologi, tapi dari teknik sipil, kemudian dari teknik kelautan, gitu ya. Kemudian juga dari teknik lingkungan. Karena Research Center-nya ini adalah Research Center yang proyeknya tentang kebencanaan, jadi bisa terintegrasi multidisiplin ilmu di sini. Nah, saat ini saya risetnya tentang kebencanaan khususnya adalah bencana typhoon gitu. Karena kebetulan di Korea ini rentan terhadap typhoon. Tetapi saya juga akan ceritakan bagaimana di Indonesia pun
tidak lepas dari bencana siklon ya, karena beberapa kali Indonesia bagian selatan khususnya ya di Samudra Hindia itu beberapa kali dikunjungi oleh typhoon gitu ya, di siklon ya. Jadi kalau typhoon itu di Korea atau di Asia gitu ya, di bagian Samudra Pasifik itu namanya typhoon. Di daerah lain itu bisa namanya siklon gitu. Oke, baik. Nah, berbicara tentang artificial intelligence, maka kita perlu tahu apa itu artificial intelligence gitu. Namun sebelum masuk ke sana, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu sejarah kenapa artificial intelligence itu bisa muncul begitu. Nah, sejarahnya begini. Jadi pada tahun 1940-an gitu ya sampai 1950 itu ada komputer yang muncul ya, generasi pertama. Jadi komputer ini sangat besar gitu. Jadi satu komputer menghuni satu ruangan gitu. Kalau sekarang biasanya satu ruangan itu bisa sampai 10 gitu ya dalam satu ruangan kerja gitu, 10 sampai 20. Kalau zaman dulu satu ruangan satu komputer besar gitu ya. Dan speknya rendah gitu ya dibandingkan sekarang. Zaman sekarang kecil tapi speknya tinggi gitu kan, bisa melakukan komputasi yang sangat cepat. Kalau zaman dulu besar tapi lambat gitu ya. Ya namanya juga generasi pertama gitu kan. Uji coba. Dan pada saat itu di tahun 1940 komputer itu hanya bisa digunakan untuk melakukan komputasi begitu ya. Hitung-hitungan begitu. Dan yang kedua pada saat itu memang lagi kondisi Perang Dunia Kedua gitu ya. Di mana Jerman memimpin gitu untuk kemudian melawan Inggris gitu ya. Nah, Inggris yang bersekutu dengan Prancis dan Amerika. Nah, Amerika ini menggunakan komputer untuk keperluan perang, gitu ya, untuk memecahkan kode-kode yang dibuat oleh Nazi Jerman pada saat itu. Nah, itulah gunanya komputer pada saat itu ya. Dan dengan mepet gitu kan, kondisi mepet harus ada bantuan komputasi, maka dibentuklah komputer untuk membantu keperluan perang pada saat itu. Nah, itu gunanya komputer. Nah, selanjutnya kita ganti periode ya, periode tahun 50-an. Muncul satu nama, namanya John McCarthy bersama timnya mengusulkan proposal ya. Pada saat itu di tahun 50-an McCarthy ini sudah sudah ada di MIT ya, Massachusetts Institute of Technology gitu. Dia mengusulkan suatu program yang dinamakan dengan artificial intelligence. Nah, pada saat inilah muncul artificial intelligence itu dari seorang yang bernama John McCarthy. Nah, John McCarthy ini background-nya adalah matematik. Ya. Jadi S1 sampai S3 dia matematik. Nah, dengan kemampuan probabilitas ya, menghitung kemungkinan keahliannya itu kemudian juga dibekali oleh komputer, ilmu komputer dan programming. John McCarthy dengan teman-temannya membuat satu program bahasa pemrograman yang dinamakan dengan LPL, Lisp Programming Language gitu ya. Nah, bahasa pemrograman ini yang digunakan khusus untuk artificial intelligence ya. Jadi dengan program ini komputer tidak hanya gunanya untuk menghitung gitu ya. Tidak hanya gunanya untuk memecahkan kode, tetapi komputer sudah bisa membantu dalam pengambilan keputusan gitu ya. Jadi di sana masih uji coba sebenarnya ya. Jadi ada data A, B, C, D sampai E begitu. Maka dari A, B, C, D, E itu kesimpulannya apa? Biasanya kan manusia gitu kan. Manusia yang menyimpulkan sesuatu ketika mendapatkan informasi atau data. Ya, jadi ada informasi 1, 2, 3 didukung oleh data ini, maka kesimpulannya itu menurut ilmu pengetahuan manusia. Tapi pada saat itu kecerdasan manusia itu diajarkan kepada komputer dalam bentuk program gitu ya. Programnya itu dibuat, kemudian program itu bisa melatih dirinya sendiri gitu ya dengan kemampuan data sampai yang tadinya errornya besar gitu kan, pengambilan keputusannya itu salah gitu kan, lama-lama mendekati kebenaran. Nah itu konsep dari
artificial intelligence. Nah, sehingga dengan ide inilah John McCarthy itu disebut sebagai foundernya artificial intelligence. Jadi kalau nanya artificial intelligence itu siapa pendirinya, maka namanya adalah John McCarthy. Ya. Oke, jadi apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence itu adalah cabang ilmu komputer untuk mempelajari cara membuat komputer itu menjadi cerdas, gitu ya. Nanti ada salah satu bidang artificial intelligence itu adalah machine learning, gitu ya. Barangkali Bapak atau Ibu pernah mendengar itu machine learning, ya, mesin yang belajar, gitu. Lama-lama mesin itu menjadi cerdas. Nah itu. Jadi cara membuat komputer itu menjadi cerdas, gitu, mampu melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh manusia, gitu ya. Manusia tadinya tidak bisa membaca, dia belajar terus-menerus, sekarang jadi bisa membaca, gitu kan. Sama seperti komputer, tidak bisa membaca, lama-lama dia bisa scan tulisan dan bisa membaca sampai mentranslate sendiri, begitu ya. Manusia bisa mendengar, bisa mengerti apa yang diucapkan oleh orang lain, gitu ya, yang di hadapannya, gitu kan. Komputer juga sekarang sudah bisa mendengar, kemudian tahu apa yang dimaksud oleh manusia ketika berbicara, gitu. Kemudian manusia bisa memahami bahasa suku lain, gitu ya. Misalnya adalah eh, apa namanya, bahasa Jawa dengan bahasa Sunda, gitu kan. Yang orang Jawa ini belajar bahasa Sunda lama-lama bisa. Komputer juga sama. Sekarang kita bisa melihat Google Translate itu sudah bisa memahami berbagai bahasa, ya. Tidak hanya bahasa nasional, ya. Tidak hanya bahasa internasional, sampai bahasa daerah pun ada, gitu. Bahasa Sunda, bahasa Jawa ada. Saking komputer sekarang itu cerdas, secerdas manusia, gitu. Nah, apa yang membedakan komputer dan manusia dalam kecerdasan ini? Manusia memang cerdas, tetapi manusia itu mudah lelah, gitu. Jadi melakukan sesuatu pekerjaan yang terus-menerus manusia tidak bisa, gitu. Harus ada istirahatnya. Komputer tidak. Komputer bisa dalam 1 minggu, 2 minggu, bahkan bertahun-tahun komputer itu mampu bekerja terus-menerus, gitu ya. Makanya ada namanya server, gitu kan. Facebook punya server, kemudian Google punya server, ya, untuk YouTube-nya. Dia tidak berhenti, kan. Berhenti itu probabilitasnya kemungkinan dalam 1 tahun mungkin sekali dalam berapa menit, gitu kan. Nah, sampai sekarang kita tidak tidak mendengar ada YouTube bisa sampai seminggu itu berhenti, tidak. Jadi bekerja terus menerus tanpa lelah, gitu ya. Kalau komputer itu bedanya. Jadi kita ajarkan komputer cerdas karena dia tanpa lelah bekerja, gitu. Beda dengan manusia, kita ajarkan menjadi cerdas, ketika bekerja ada lelahnya, itu bedanya. Maka kita perlu bantuan komputer menjadi cerdas untuk bisa membantu kita, gitu. Nah, pemanfaatan AI atau artificial intelligence ini sudah banyak, ya, di bidang di game, gitu, permainan, ya. Itu kita sudah tahu, gitu kan. Sudah ada game, misalkan game catur, gitu, yang di aplikasi, gitu ya, atau di komputer bisa menantang kita, bisa mengalahkan kita. Itu bagaimana? Karena dia diajarkan strategi catur, lama-lama menjadi bagus, gitu ya, jadi jago, gitu kan, main caturnya. Di bidang astronomi, artificial intelligence mampu membantu manusia dalam mendeteksi objek-objek baru, gitu kan, munculnya dari mana. Di bidang kesehatan, artificial intelligence bisa membantu tim medis untuk bisa mendiagnosis jenis penyakit tertentu. Bahkan bisa mengetahui tingkat keparahan seorang pasien, gitu ya. Dan rekomendasi apa yang harus dilakukan untuk bisa menyembuhkan pasien ini. Di bidang transportasi kita tahu ada Google Maps, ada Waze, gitu ya, yang bisa merekomendasikan ke kita jalan mana yang paling cepat, gitu ya, yang tidak ada kemacetan, gitu. Itu artificial intelligence, gitu ya. Kemudian di bidang pertanian, artificial intelligence mampu merekomendasikan kepada para petani kapan waktu yang tepat untuk bisa menanam padi. Bahkan sekarang sudah ada robot, ya, yang bisa
secara sendiri, secara otomatis memberikan penyiraman kepada tanaman, gitu ya, kepada tanaman saat yang tepat. Jadi tidak perlu manusia. Kalau manusia kadang lupa gitu. Kalau komputer tidak begitu ya. Dia dengan sensornya, dengan kondisi kelembaban udaranya, atmosfernya, kapan dilakukan penyiraman itu sudah bisa dilakukan oleh artificial intelligence. Di bidang pendidikan juga sama ya, membantu guru atau membantu para siswa dalam memberikan rekomendasi cara memahami sesuatu yang dengan cepat itu dibuat oleh artificial intelligence. Bahkan artificial intelligence mampu untuk bisa menilai evaluasi gitu ya, evaluasi para siswanya. Di bidang e-commerce, artificial intelligence mampu memberikan kepada kita menunjukkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Kita cari ini kemudian muncul di bawahnya barang-barang yang lebih tepat untuk kita gitu. Itu sudah bisa kita temui di kita ada Netflix dan lain sebagainya, ada YouTube, rekomendasi video yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Bidang robotics ya, otomotif, sosial media, data security, finance ya. Jadi AI itu sudah bisa diterapkan di berbagai bidang gitu ya. Nah, di bencana bagaimana? Nanti kita akan lihat di beberapa slide berikut. Nah, ada satu pertanyaan, apakah artificial intelligence ini berbahaya? Sama seperti teknologi yang lain ya, teknologi itu sesuai dengan siapa yang menggunakan teknologi itu. Teknologi bisa bermanfaat, teknologi bisa juga berbahaya. Sama seperti pisau ya, pisau itu bisa bermanfaat ya untuk membantu kita eh, mengolah makanan, tapi bisa juga berbahaya ketika pisau itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, begitu kan. Sama seperti AI gitu ya, artificial intelligence juga bisa berbahaya jika digunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti misalnya di sini ada autonomous weapon, gitu ya, di mana senjata bisa secara otomatis menembak siapapun secara otomatis. Itu bisa berbahaya gitu, karena di sana ada artificial intelligence. Nah, yang membedakan artificial intelligence dengan manusia, AI, dia cerdas, tapi tidak punya rasa, tidak punya emosi seperti manusia. Manusia cerdas, tetapi punya emosi, gitu ya, punya rasa. Ini tidak boleh, ini boleh, itu manusia gitu ya, ada perasaan di sana. AI tidak ada. Jika dia sesuai perintahnya otomatis, maka otomatis dia menembak atau apapun gitu ya, senjata itu digunakan secara otomatis tanpa pandang bulu, tanpa perasaan, tanpa emosi ya. Kemudian juga AI juga berbahaya ketika dilakukan di dalam sosial manipulasi ya. Sekarang kita tahu Facebook gitu ya, Facebook, sosial media lah begitu ya. Kita di sana menyantumkan foto-foto kita, informasi-informasi biodata kita. AI itu bisa secara mudah dibuat oleh orang lain ya untuk bisa mencari tahu login kita sehingga kita bisa diketahui biodata kita ya. Kemudian riwayat hidup kita gitu ya. Relationship kita ya dengan keluarga kita itu bisa diketahui ya jika AI ini digunakan untuk sosial manipulasi gitu ya. Kemudian juga invasion of privacy and social grading, sama juga privacy itu bisa diatur atau bisa diserang atau bisa dilakukan dengan menggunakan AI gitu ya. Kemudian juga bisa juga misalignment between goals and mesin gitu ya. Misalnya adalah AI ini mementingkan masalah efektivitas dan kecepatan begitu kan. Contohnya digunakan dalam pesawat begitu ya. Pesawat atau dalam kendaraan yang lain gitu. AI akan menunjukkan jalan yang paling cepat, yang paling efektif begitu. Dan tapi tidak ada yang namanya yang tadi ya, emosi atau perasaan bagaimana. Jadi tidak mementingkan masalah keamanan gitu ya.
Jadi yang penting cepat gitu ya. Itu dilakukan oleh AI gitu. Jadi meskipun tidak aman, pokoknya cepat saja. Nah itu AI itu seperti itu. Jadi kalau AI itu kekurangannya di sana. Kemudian juga track of information without consent. Jadi nge-track informasi apapun gitu kan ya. Eh, Seseorang, privasi seseorang tanpa adanya emosi atau tanpa adanya perasaan itu aman atau membuat orang tidak senang atau tidak, itu tidak ada di dalam AI kamu seperti itu. Yang penting dia serang terus-menerus. Oke. Kemudian jika berbicara dengan artificial intelligence, maka artificial intelligence itu ternyata tidak, bayangan kita bukan satu ya, sama seperti matematik gitu. Matematik itu tidak trigonometri, kemudian ada juga aljabar, linear dan lain sebagainya. Artificial intelligence itu juga sama ya, ada berbagai bidangnya. Ada machine learning, ada natural language processing, ada expert system, ada vision, ada speech, ada planning, ada robotics. Nah, masing-masing bidang ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda gitu ya. Machine learning dia terdiri dari deep learning, supervised, unsupervised. Nah, bedanya adalah deep learning itu benar-benar mengolah data sesuai dengan neural network seperti jaringan saraf manusia gitu ya. Kemudian supervised itu adalah mengolah data, informasi, tetapi tersupervisi oleh oleh data-data yang akan diprediksi. Unsupervised itu adalah yang tidak disupervisi oleh suatu data tertentu gitu kan. Kemudian di natural language ada content extraction, jadi bisa mengekstrak kalimat-kalimat tertentu, kemudian mengklasifikasinya, apakah ini kalimat ini adalah bahasa apa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau apa gitu kan. Kemudian mentranslate-nya, kemudian juga bisa menjawab ya, kemudian juga komputer bisa mengenerate teks sendiri begitu kan. Kemudian juga di artificial intelligence ada expert system, di mana sistem itu bisa memberikan keputusan. Nah, di sini ya ada expert system. Juga artificial intelligence punya vision ya. Ada bidang vision di mana lebih artificial intelligence bisa mengolah image gitu ya, citra atau gambar ya, baik vektor maupun raster gitu ya. Kemudian mengenali sesuatu dari image itu. Contohnya adalah ketika artificial intelligence ini bisa mengenal wajah seseorang ya. Mungkin kita sering ya ketika kita upload gambar, foto kita ya bersama teman-teman kita ke Facebook, kemudian kita akan tag. Kalau zaman dulu Facebook kan nge-tag itu kita harus ketik ya. Kalau sekarang sudah otomatis muncul namanya. Jadi artificial intelligence sudah mengenali gitu ya. Jadi seluruh orang yang ada di dunia ini tuh sudah dikenali oleh artificial intelligence begitu ya. Sudah tahu namanya, ini mukanya ini gitu. Ini namanya ini. Itu tepat gitu ya. Itu luar biasa cerdasnya artificial intelligence gitu ya. Dia bisa recognize, bisa mengenal image gitu. Kemudian juga mengenal visionnya gitu ya. Kemudian artificial intelligence juga ada subbidang speech yang tadi ya, mengenali suara gitu kan, kemudian mengubahnya menjadi teks atau teks diubah menjadi suara ya. Kemudian artificial intelligence juga bisa merencanakan sesuatu, misalkan merencanakan keuangan, merencanakan organisasi tertentu, merencanakan riset ke depannya, itu AI sudah bisa membuat itu ya. Bahkan saat ini ada artificial intelligence yang bisa membuat lagu gitu ya, bisa melukis gambar, itu ada, bisa sudah ada gitu ya. Kemudian juga robotics. Kemudian kalau kita bicara tentang mitigasi bencana dengan menggunakan artificial intelligence,
maka kebanyakan mitigasi bencana itu menggunakan subbidang machine learning ya, di paling atas gitu ya, baik itu deep learning, supervised, unsupervised gitu. Karena machine learning ini digunakan biasanya untuk mitigasi atau preparedness atau persiapan begitu ya. Nah, mitigasi itu salah satu contohnya adalah mengevaluasi suatu daerah atau persiapan gitu ya, suatu daerah dalam mengantisipasi adanya bencana. Kemudian biasanya di dalam machine learning ini uh, Suaranya ke Ayan Mutmat. Diulangi aja. Oke, bagian ini ya. 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 Jadi di artificial intelligence khusus untuk mitigasi bencana itu kebanyakan menggunakan machine learning begitu ya. Machine learning ini umumnya adalah stepnya seperti ini ya, tahap-tahapnya. Mengumpulkan data gitu ya. Setelah itu data itu diproses agar siap untuk di training. Jadi harus di format terlebih dahulu sesuai dengan algoritma gitu ya. Jadi di machine learning, di program artificial intelligence itu ada namanya algoritma. Algoritma itu adalah urutan menghitung data, mengolah data. Itu namanya algoritma. Urutannya gitu. Sehingga sampai akhir final kira-kira kesimpulannya apa. Nah, itu namanya algoritma. Jadi mengolah data, proses mengolah data, prosedur mengolah data, sehingga finalnya itu seperti apa kesimpulannya. Itu ya, itu namanya algoritma. Jadi setelah data dikumpulkan gitu ya, kemudian data itu harus direformat ya, diformat sesuai dengan keinginan si algoritma itu. Nah, setelah itu kita harus memilih algoritma apa, karena prosedur algoritma itu banyak sekarang itu makin berkembang machine learning itu. Jadi nggak satu dua, sekarang tuh ratusan ada algoritma ya. Algoritma itu seperti itu, bagaimana mentraining data itu ya, sehingga ini akan menyimpulkan sesuatu yang tepat, dan ini di terus menerus dicoba sehingga mendapatkan kesimpulan yang benar ya gitu. Nah, jadi algoritma itu semacam metode ya. Jadi kalau kita analogikan ya, ada anak belajar matematik, kan cara belajarnya macam-macam ya. Ada metode Kumon, ada metode yang lain, metode tradisional, metode hitung dan lain sebagainya. Nah, seperti itu algoritmanya. Yang penting hasilnya adalah bagus. Nah, metode yang tepat buat anak ini yang mana? Nah, seperti itu. Jadi kita harus memilih algoritma yang tepat untuk untuk bidang itu. Misalnya kita ingin memitigasi banjir, maka kita harus memilih algoritma yang sesuai agar prediksi banjir itu, mendeteksi banjirnya itu tepat. Kita harus pilih algoritma itu. Nah, setelah itu kita lakukan training data ini. Ya, jadi data ini adalah data yang terdahulu ya, dikumpulkan banyak sekali data gitu ya, banyak sekali data, kemudian di training ya, disuruh belajar nih algoritmanya, mempelajari karakteristik ke belakang, sehingga dia bisa menyimpulkan pasti di kemudian hari itu kondisinya seperti ini, akan banjir di daerah ini, waktunya pada hari itu, pada jam itu. Kemudian juga di testing untuk melihat machine learning ini apakah akurat atau tidak prediksinya. Oke, nah kemudian di aplikasi AI, waktunya masih banyak atau sedikit lagi? Sedikit lagi Pak, mungkin bisa lanjut ke Oke. detail mitigasinya. Oke. Ya. Jadi di Indonesia untuk mitigasi bencana, sebenarnya di sini aplikasi AI untuk manajemen bencana itu sudah banyak ya, tetapi masih dalam taraf uji coba ya di dunia, di internasional gitu. Nah, ketika kita bicara di Indonesia ini ada beberapa yang sudah saya koleksi di berbagai sumber gitu. BPPT ini sudah mengembangkan
teknologi mitigasi bencana berbasis artificial intelligence untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gitu ya. Jadi artificial intelligence mampu mendeteksi kondisi atmosfer yang pas gitu ya, yang cocok untuk bisa dilakukan modifikasi cuaca, dibuat hujan buatan gitu ya. Kan membuat hujan buatan itu tidak sekeinginan kita kapannya gitu kan, tempatnya tidak sekeinginan kita, harus pas begitu ya. Tidak kita nyebarin garam kemudian tiba-tiba jadi awan hujan, tidak. Itu harus pas gitu ya. Apakah terjadi gerakan udara ke atas atau tidak. Nah, itu machine learning membantu atau deep learning membantu itu menentukan kapannya, lokasinya di mana. Itu dibantu oleh artificial intelligence ya, untuk bisa membuat hujan buatan. Juga prediksi tsunami ya sedang dibuat oleh BPPT dengan menggunakan artificial intelligence untuk memprediksi waktu tempuhnya, lokasi dan ketinggian gelombangnya. Itu di Indonesia. Kemudian karena bidang saya adalah meteorologi ya, kita bicara tentang atmosfer bumi gitu ya. Nah, di bumi kita ada atmosfer di atasnya, jadi paling bawah itu atmosfer itu adalah berlapis-lapis gitu ya. Atmosfer kita itu berlapis-lapis. Paling bawah itu yang disebut dengan troposfer. Nah, di troposfer inilah berbagai gejala atmosfer itu terjadi seperti hujan, angin kencang gitu ya. Kemudian suhu temperatur, tekanan udara yang kita rasakan oleh manusia itu di troposfer gitu ya. Gejala-gejala dinamika atmosfer itu ada di troposfer gitu ya. Nah, kemudian di troposfer inilah ada siklus hidrologi ya. Ketika ada matahari, kemudian matahari ini memanasi permukaan bumi, di mana permukaan bumi itu ada air, ya. Air itu bisa dari danau, air itu ada juga dari di laut, begitu ya. Air juga ada di tanaman. Ketika dipanaskan, maka air itu akan menguap dan muncul menjadi awan-awan hujan, gitu. Itu adalah siklus hidrologi. Nah, siklus ini sudah dipelajari di bidang meteorologi ya, di bidang hidrometeorologi begitu. Fisis-fisisnya sudah dipelajari. Nah, dan metode untuk memprediksi curah hujan atau angin atau temperatur itu sebenarnya sudah ada metode untuk memprediksi berdasarkan dinamika tadi. Nah, tetapi sekarang muncullah artificial intelligence, bagaimana ini bisa membantu ya berdasarkan data-data yang terdahulu bisa memprediksi atau mendeteksi apakah hujan ini akan deras atau tidak. Itu ya, berdasarkan dari training atau machine learning yang tadi dibuat ya. Jadi saat ini sudah muncul berbagai metode artificial intelligence untuk bisa mendeteksi cuaca ekstrim begitu ya, berdasarkan dari data satelit, data radar, kemudian data elevasi, topografi bumi gitu kan, kemudian juga data-data yang dikumpulkan di permukaan bumi, semuanya kemudian dikumpulkan, direformat, kemudian dipilih algoritmanya, kemudian di training data-data tadi menggunakan algoritma tadi, kemudian muncullah prediksi cuaca ekstrim. Nah, kemudian juga AI juga digunakan untuk mendeteksi banjir ya. Saat ini Google itu sudah membangun ya artificial intelligence untuk mendeteksi banjir. Ya, awalnya input datanya pasti dari curah hujan, kemudian dia masuk ke catchment area, kemudian catchment area itu apakah sebelumnya secara historis pernah menyebabkan banjir atau tidak, itu dihimpun data secara keseluruhan di masa lalu, kemudian AI men-trainingnya untuk bisa menjadi kesimpulan apakah nanti menjadi banjir atau tidak ketika terjadi hujan dengan nilai tertentu ya. Ini adalah visualisasi bagaimana Google membuat artificial intelligence bisa mensimulasikan banjir di suatu daerah gitu ya. Oke, jadi curah hujan yang masuk ke sini, kemudian ke catchment area gitu ya, kemudian menggunakan elevasi data, maka bisa terlihat
di daerah mana saja yang akan terjadi genangan banjir. Kemudian juga seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa di Indonesia itu ternyata sudah didatangi beberapa siklon gitu ya. Dulu di tahun 2017 ada yang namanya siklon tropis Dahlia di bagian Samudra Hindia gitu ya. Yang kena adalah bagian Jawa dan Sumatera. Yang paling parah itu Pacitan kalau tidak salah ya. Dan kerugian yang diakibatkan oleh siklon tropis itu sangat sangat banyak ya. Kalau tadi siklon tropis Dahlia, kemudian juga di tahun yang sama ada siklon tropis Cempaka. Namanya bagus ya, nama-nama bunga. Tapi ternyata nama-nama bunga ini tidak seindah namanya, tapi malah menimbulkan petaka gitu ya. Kita lihat di sini korban meninggal dan hilang sampai 41 orang, kerusakan rumah, terendam, ya, jembatan rusak, fasilitas pendidikan rusak gitu ya. Tidak seindah namanya gitu. Makanya ini harus kita antisipasi ya. Dan di tahun 2019 lalu siklon tropis Lili gitu ya. Dan yang terakhir 2021 ya, di tahun ini yang sangat baru ada siklon tropis Seroja ya. Ini mungkin masih ingat ya Bapak Ibu sekalian dengan siklon tropis Seroja yang berdampak ke wilayah Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara begitu. Yang paling parah adalah Nusa Tenggara gitu. Nah, di sini ini berkaitan dengan saya ingin mencoba mengenalkan apa yang saya sedang riset ya di kombinasi berbagai algoritma machine learning. Jadi ini adalah daerah Korea Selatan, ini Indonesia yang paling bawah ya. Korea Selatan itu yang saya kotakin ini ya. Kemudian ini yang titik-titik ini adalah data jejak siklon ya, data jejak siklon terdahulu dari tahun 60 sampai tahun 2000 gitu ya. Kemudian machine learning mampu memfilter atau menyaring jejak mana saja yang kira-kira akan berdampak kepada wilayah Korea begitu ya di sini. Kemudian juga machine learning mampu mendeteksi atau bisa menyimpulkan kira-kira ini adalah daerah-daerah yang nanti muncul siklon, dan siklon itu dari titik ini akan bergerak menuju ke wilayah Korea gitu ya, menggunakan mesin ini bisa melihat karakteristik. Ini contohnya adalah karakteristik relative vorticity ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang kurang familiar dengan istilah ini, tapi ini istilah ketika kita mendeteksi atau mengenali suatu siklon gitu. Nah, machine learning mampu mempelajari dengan data-data terdahulu. Kemudian juga dilihat dari temperatur suhu lautnya gitu ya dengan suatu algoritma machine learning. Itu pun dipelajari dalam artificial intelligence gitu. Kemudian di dalam riset saya pun itu mencoba-coba jejak typhoon atau siklon sebelah kirinya, sebelah kanannya, dicoba-coba mana pola-pola jejak siklon terdahulu yang kira-kira mirip dengan masa mendatang gitu ya. Dicoba semuanya gitu ya. Silih berganti dicoba sampai mendapatkan suatu kesimpulan, inilah jejak typhoon masa lalu yang kira-kira akan terulang lagi di masa mendatang. Dan ini adalah salah satu contoh gitu ya, uji coba yang merah ini adalah yang diprediksi, yang hitam-hitam ini adalah yang machine learning ketika mendeteksi jejak siklon di masa mendatang yang akan terjadi dengan jejaknya seperti ini gitu, dengan melihat atau belajar dari jejak siklon di masa lalu begitu. Nah, apa yang bisa saya simpulkan di sini? Yang pertama adalah artificial intelligence. Itu merupakan bagian dari teknologi yang bisa bermanfaat, tapi bisa juga berbahaya, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Di dalam konteks mitigasi bencana, artificial intelligence saat ini memang masih dalam tahap pengembangan dan uji coba, saya kira. Tetapi tidak lama lagi kecerdasan dari artificial intelligence ini akan sangat membantu dalam mengurangi risiko akibat bencana. Saya kira ini terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan kepada warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
terima kasih kepada Bapak Muhammad Tamamadin yang telah menyampaikan ilmu yang sangat komprehensif pada pemaparan ke-1 sebelumnya. Mungkin saya hanya bisa mencatat dari pemaparan yang sangat detail tadi bahwasanya AI atau lebih tepatnya cabang machine learning-nya dapat memberikan kita kekuatan prediksi untuk memberikan untuk mendukung kebijakan kita mungkin ya Pak, seperti itu ya, dalam mitigasi bencana ataupun ya kebijakan lainnya. Mungkin langsung saja saya akan beralih ke pemaparan materi kedua dari Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Bu Andiani. Saya persilahkan untuk memaparkan barangkali seputar bagaimana sih AI atau machine learning ini digunakan dalam mitigasi bencana khususnya geologi. Seperti tadi yang disebutkan bahwasannya BPPT itu mengembangkan aplikasi di tsunami, bagaimana vulkanik dan sebagainya. Baik, saya persilahkan kepada Ibu Andiani sekitar 30 menit. Terima kasih, Pak Roman. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mungkin wabarakatuh. ini baru pertama kali ya saya bergabung dalam ikut dalam diskusi ini. Kemarin juga undangannya terkait ini juga sebenarnya untuk saya sendiri ini merupakan sesuatu hal yang baru. Tapi kami berusaha untuk mencoba menyampaikan paparan seperti apa yang diminta oleh panitia, meskipun mungkin apa yang saya sampaikan ini belum terlalu optimal ya. Kemudian dalam kesempatan ini juga saya hadir di sini juga beberapa teman saya yang lain, diantaranya ada Pak Kristianto, seorang ahli gunung api, dan juga ada Pak Martanto, ini juga salah satu ahli kami yang khusus bekerja untuk mendukung data-data kebencanaan, terutama untuk IT-nya, ahli IT kami. Jadi langsung aja ya Pak, untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen. Nanti dalam diskusinya ada hal-hal yang sifatnya teknisnya, nanti ada Pak Martanto dan Pak Kristianto yang akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Ini saya okay. Saya nggak bisa share screen ya? Sebentar. Ya, sekarang bisa, Bu. Sudah terlihat belum ya Pak? Sudah. Cukup jelas. Ya. Ya, ini permintaannya sains dan aplikasi artificial intelligence dalam mitigasi bencana. Mungkin apa itu artificial intelligence tadi sudah dijelaskan secara baik oleh Pak Mamat. Saya juga belajar dari Pak Mamat tadi. Jadi mungkin kalau kita bicara bencana geologi di Indonesia, kembali lagi bahwa sesuai dengan kondisi tektonik Indonesia tetap pada pertemuan 4 lempeng dunia. Di bagian atas, di bagian utara lempeng Eurasia, di bagian selatan lempeng Indo-Astria, di bagian timur lempeng Filipina dan lempeng Pasifik dan lempeng Filipina. Sehingga adanya lokasi kedudukan Indonesia berada pada tumbukan 4 lempeng ini menyebabkan Indonesia sangat rawan terhadap kejadian bahaya geologi. Di sini pengertian bahaya geologi diantaranya adalah gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah. Dan saya, pusat kami yaitu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ini memiliki kewajiban untuk menyiapkan data dan informasi yang terkait dengan 4 jenis bencana tadi.
Khusus untuk gunung api sebetulnya kegiatan pemantauan gunung api ini sebenarnya sudah lama ya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dimulai pada tahun 1820 dengan didirikannya lembaga pemantauan gunung api Kelut. Jadi pada waktu itu nama gunung api Kelut menjadi perhatian bagi pemerintah Belanda karena memang kejadian adanya lahar dingin yang mengancam banyak penduduk yang tinggal di sekitar gunung api itu, dan pada itu karena pemerintah Belanda juga sudah memahami kondisi Indonesia yang seperti itu sehingga dia membangun semacam observatori atau pengamatan yang bertujuan untuk mengamati aktivitas Gunung Kelut. Dan semenjak kemerdekaan juga banyak beberapa kami pun juga membangun beberapa pos pengamatan gunung api yang memang tujuannya untuk mengamati aktivitas gunung api. Sehingga dari kondisinya bisa terlihat dari sisi gunung api sebetulnya di Indonesia terdapat 127 gunung api aktif dan 69 diantaranya dipantau secara menerus oleh PVMBG. Artinya dipantau secara menerus itu dipantau selama 7 hari dalam seminggu, jadi cukup intens. Dan 69 pos ini berada di seluruh Indonesia. Masing-masing pos itu memantau satu, tapi ada juga satu gunung yang dipantau oleh beberapa pos. Kemudian dari catatan kami 8 gunung api yang erupsi di tahun 2021 dan dengan jumlah jiwa yang terselamatkan lebih kurang ada 3 juta jiwa. Jadi dengan sistem pengamantauan yang kami lakukan ternyata telah menyelamatkan paling tidak 3 juta jiwa. Bagaimana dengan gempa bumi? Berdasarkan catatan menunjukkan bahwa 12-15% gempa bumi di dunia itu terjadi di wilayah Indonesia. Dan dalam 31 tahun terakhir, setidaknya telah terjadi 228 gempa bumi merusak. Ini artinya gempa bumi yang terjadi pada skala lebih dari 5 skala Richter. Dan ini juga telah menyebabkan lebih dari 280.000 korban jiwa. Kemudian untuk tsunami juga probabilitas kejadian tsunami dengan ketinggian inundasi atau randaan tsunami atau randaan airnya itu lebih dari 3 meter itu terjadi sekali dalam 10 hingga 50 tahun. Dan dalam 31 tahun terakhir telah terjadi 20 kejadian bencana tsunami. Dan kejadian tsunami yang cukup besar diantaranya terjadi pada tahun 2004 ya, itu tsunami Aceh, dan kemarin Palu di 2018 juga lumayan, korban jiwanya juga lumayan. Kemudian untuk gerakan tanah, berdasarkan data yang kami miliki ada lebih dari 1000 kejadian gerakan tanah dalam 1 tahun terjadi di Indonesia. Catatan terakhir di 2020 bahkan hampir 2000 kejadian gerakan tanah. Meskipun kejadiannya gerakan tanah kecil dan tidak setiap gerakan tanah itu memang ada korban ya, tapi paling tidak pada beberapa kejadian ini bisa menutup badan jalan sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi. Dan umumnya gerakan tanah ini akan meningkat setiap musim hujan. Contohnya pada saat musim penghujan seperti ini, mulai bulan November, Desember hingga sampai Maret itu sangat tinggi terjadi kejadian gerakan tanah di Indonesia. Nah, pada paparan ini kami ingin menyampaikan sehubungan dengan kejadian bahaya geologi yang terjadi di Indonesia. Tentunya perlu kami sampaikan apa sih sebenarnya tugas dan fungsi kami, kemudian bagaimana kami melakukan strategi mitigasi bencana geologi, dan bagaimana pemanfaatan sains dan AI atau artificial intelligence dalam mitigasi, serta tadi yang dijelaskan oleh Pak Maman terkait dengan machine learning dalam mitigasi bencana. Mungkin mudah-mudahan saya tidak salah menjelaskannya Pak Ahmad ya. Untuk tugas dan fungsi sebetulnya apa yang kami lakukan di dalam mitigasi itu pertama adalah kami melakukan penelitian, penyelidikan, dan pemetaan. Jadi penyelidikan dan pemetaan itu pada intinya kami melakukan pengumpulan data. Datanya umumnya adalah data primer ya, data-data di lapangan, data-data kejadian gerakan tanah contohnya.
atau data aktivitas gunung berapi contohnya, itu yang berdasarkan alat yang kami pasang di sekitar gunung api. Kemudian dari peralatan data-data yang dilakukan di lapangan itu, kemudian kami bisa menyusun suatu peta. Ada 4 macam peta yang kami hasilkan, diantaranya adalah 4 peta kawasan rawan bencana gunung api, peta kawasan rawan gempa bumi, peta kawasan rawan bencana tsunami, dan peta kerentanan gerakan tanah. Kemudian berdasarkan peta-peta itu kami melakukan pemantauan. Ada dari 4 macam bencana itu tentunya tidak semuanya bisa dilakukan monitoring. Yang bisa dilakukan monitoring itu hanyalah bencana yang terkait dengan gunung api dan gerakan tanah. Sedangkan gempa bumi dan tsunami kami tidak bisa melakukan monitoringnya. Setelah dilakukan monitoring, kemudian kita melihat ada kenaikan aktivitas, atau kita melihat ada untuk gunung api ada kenaikan aktivitas gunung api, atau misalnya untuk gerakan tanah kita sudah melihat adanya tanda-tanda suatu lokasi akan terjadi gerakan, dan disitulah kami kemudian memberikan early warning sistemnya, dan kemudian peta-peta ini kami sampaikan kepada stakeholder kami. Jadi sebetulnya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi secara umum, tusi kami adalah melaksanakan penyelidikan, perekayasaan, dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Dan informasi-informasi yang kami sampaikan tentunya digunakan untuk pemerintah daerah atau ke kementerian atau ke lembaga untuk menyusun kebijakan atau SKPD di daerah untuk kesiapsiagaan untuk melaksanakan tanggap darurat dan juga pengurangan risiko bencana. Dan kami juga melakukan diseminasi informasi, jadi peta-peta semua informasi yang kami susun kemudian kami sebarkan. Kemudian juga kami lakukan sosialisasi. Kami juga memiliki web, dan kami juga memiliki aplikasi Magma Indonesia yang berisi tentang informasi data atau informasi mengenai 4 matra bencana tadi yang disampaikan secara real time. Strategi mitigasi pada prinsipnya ada 2, apa yang dilakukan oleh kami PVMBG sebelum dan setelah kejadian. Sebetulnya antara sebelum dan kejadian juga ada pada saat kejadian. Nah, tadi sebelum strategi mitigasinya sebelum kejadian ada tadi dilakukan penelitian, penyelidikan, kemudian dilakukan peringatan dini, kemudian melakukan pemetaan kawasan rawan bencana, pemetaan zona kerentanan gerakan tanah, melakukan sosialisasi koordinasi, pemantauan gunung api, penyelidikan sesar aktif, penyelidikan endapan tsunami, dan peringatan dini gerakan tanah. Itu pada saat terjadi, sebelum terjadi bencana. Pada saat bencana terjadi, segera setelah bencana terjadi, kami akan turun ke lapangan, bukan dalam rangka mengevakuasi korban atau menolong korban, tapi lebih kepada segera memetakkan atau mengambil data-data lapangan yang terkait dengan kerusakan geologi, kemudian kami petakan dan kami hasilkan suatu peta bahaya geologi baru. Nah, setelah kondisi bencana itu selesai, kami akan memasuki pada kondisi setelah kejadian, dan pada setelah kondisi kejadian ini yang kami lakukan, tentunya kami mensosialisasikan peta-peta hasil peta-peta revisi, ya, peta-peta updating hasil perbaikan yang kami lakukan setelah terjadinya bencana. Kemudian juga dilakukan pada gunung api dan gerakan tanah juga dilakukan tanggap darurat dan evaluasi terhadap kejadian bencana. Apa yang kami lakukan ini tentunya bertujuan untuk meminimalkan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi yang diakibatkan oleh bencana geologi. Nah, kalau kita bicara alur, sebetulnya strategi mitigasinya seperti ini, kita bisa dilihat dari alur ini. Pertama adalah melakukan penelitian dan penyelidikan, kemudian melakukan evaluasi potensi bahaya, kemudian menyusun peta dan atau perbaikan peta bahaya, kemudian dilakukan peringatan dini, dan selanjutnya dilakukan diseminasi informasi. Atau dari evaluasi potensi bahaya bisa juga kita lakukan monitoring tanpa ada penyusunan peta, khususnya ini untuk kejadian gerakan tanah biasanya. Kemudian kita sampaikan peringatan dini, dan ini juga bisa langsung diseminasi informasi. Dari evaluasi potensi bahaya juga bisa kami langsung berikan rekomendasi teknis. Ini juga biasanya terkait dengan gerakan tanah. Kemudian dari rekomendasi teknis salah satunya harus dilakukan
peringatan dini. Contohnya kalau kita sudah melihat adanya gejala-gejala gerakan tanah, ya kami sampaikan kepada masyarakat untuk selalu melakukan peringatan dini atau melakukan monitoring apakah retak-retak yang terjadi itu akan semakin melebar. Dan ini juga akan dilakukan diseminasi informasi. Nah, tanda bintang ini adalah kurang lebih adalah metode artificial intelligence atau machine learning yang bisa diterapkan pada mitigasi bencana di PVMBG. Jadi terkait dengan monitoring, ini juga monitoring gunung api, kemudian penyusunan dan perbaikan peta bahaya, serta diseminasi informasi. Jadi pemanfaatan sains dalam kebencanaan geologi ini dibagi menjadi 3 tahap sebetulnya. Yang pertama adalah melakukan program riset dan kolaborasi terkait kebencanaan geologi. Ini biasanya melibatkan institusi pendidikan dan akademisi. Kemudian juga melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat, media, dan pemerintah daerah. Ini biasanya dilakukan oleh komunitas serta instansi terkait, serta penyusunan rencana kontingensi, penyusunan kebijakan, memberikan peringatan dini, dan peringatan dini kebencanaan, serta pemanfaatan lahan, dan sebagai arahan dalam pemanfaatan lahan dan tata ruang. Ini biasanya dilakukan oleh lembaga pemerintah. Nah, masing-masing tahapan ini ada beberapa detailnya. Misalnya pada program riset dan kolaborasi ini ada penelitian kebencanaan, ada penyelidikan pemodelan, pemantauan, dan perekayasaan. Kemudian ada pemahaman karakteristik bencana geologi di masa lalu dan kondisi sekarang. Kemudian di tahap diseminasi informasi ada penyusunan dan perbaikan peta rawan bencana, kemudian ada sosialisasi, diseminasi informasi, pengenalan kebencanaan sejak dini, dan peningkatan kesiapsiagaan bencana serta peringatan dini. Pemanfaatan sains dalam mitigasi, jadi ilmu pengetahuan ini menjadi fondasi utama dalam melakukan segala bentuk upaya mitigasi bencana geologi, apalagi geologi ini adalah ilmu sains. Jadi kebencanaan geologi sebenarnya tidak akan terlepas dari sainsnya itu sendiri. Nah, di dalam mitigasi ini juga kami melakukan ada diseminasi informasi dan integrasi data, kemudian ada penyusunan peta bahaya, ada perekayasaan ya. Dalam melakukan mitigasi kami juga mengembangkan teknologi peralatan pemantauan gunung api. Jadi dalam memantau gunung api itu kita menggunakan alat-alat seismis, dan ini biasanya memang memerlukan tenaga ahli perekayasa untuk mengembangkan alat-alat, karena memang alat monitoring gunung api ini memang langka. Untuk membeli di dunia pun juga jarang, jadi kita seringkali harus memesan dan itu memerlukan waktu yang lama. Kemudian juga sama juga dengan peringatan dini gerakan tanah, ini juga memerlukan tenaga perekayasaan karena perlunya alat-alat yang dikembangkan untuk memantau kejadian gerakan tanah. Serta pembuatan perangkat lunak termasuk di dalamnya machine learning. Kemudian artificial dalam mitigasi bencana geologi. Artificial dalam mitigasi bencana geologi ini dapat dimanfaatkan untuk membantu mengambil keputusan atau decision support system dan bukan sebagai pengambil keputusan akhir. Nah, saat ini PVMBG baru menginisiasi penerapan artificial intelligence ke dalam bisnis prosesnya. Jadi kami sebetulnya baru akan memulai. Dan beberapa kegiatan yang memiliki potensi untuk diterapkan machine learning ini antara lain ada pada kegiatan monitoring, kemudian penyusunan peta kawasan rawan bencana, dan diseminasi informasi ini berdasarkan identifikasi kami. Kemudian apa sih tantangan yang kami hadapi? Pertama adalah tantangan yang dihadapi dalam menerapkan artificial intelligence ini, salah satunya adalah belum tersedianya sumber daya manusia yang memiliki irisan keahlian kebencanaan dengan kemampuan IT. Jadi kita punya ahli gunung api, tapi ahli gunung api ini belum memahami IT. Kita punya ahli IT, tapi IT juga belum memahami karakter kebencanaan gunung api. Jadi ini memang kedua ini harus digabungkan dahulu. Kemudian tata kelola data kebencanaan geologi ini masih belum berorientasi untuk pemanfaatan artificial intelligence. Jadi memang data-data kami ini memang belum tertata dengan baik. Nah, jadi database kami ini memang masih kurang baik dan memang selalu dalam proses perbaikan. Kami berharap nanti akan menjadi
menjadi lebih baik sehingga semua orang bisa memanfaatkannya. Saja juga belum terjadinya kolaborasi pengembangan teknologi artificial intelligence dengan institusi pendidikan dan institusi kebencanaan lainnya. Jadi memang kolaborasi sudah ada dengan beberapa lembaga, ya, dengan BPS, dengan BPPT, dengan Kementerian Perhubungan, tetapi bukan ke arah artificial intelligence, ya. Jadi lebih ke arah bagaimana kita berbagi data, kemudian bagaimana kita dari kami men-sharekan data, kemudian data itu digunakan oleh pihak lain untuk pengambilan keputusan. Jadi memang belum ke arah sana sekarang ini. Nah, peluangnya kami melihat bahwa tentunya PVMBG berfungsi sebagai pusat data kebencanaan geologi, ya. Memang karena kami sudah melakukan pemetaan sejak lama, pengambilan data primer kami juga cukup panjang, dan data ini merupakan data pemantauan, pengukuran di lapangan maupun hasil penyelidikan. Variasi dan besarnya data yang dimiliki oleh PVMBG merupakan komponen penting untuk menerapkan artificial intelligence, dan perbaikan dan pengelolaan data yang tepat akan sangat membantu pemanfaatan AI ini dalam mitigasi bencana geologi, utamanya untuk peringatan dini. Ada beberapa syarat dan kondisi untuk penerapan artificial intelligence paling tidak di lingkungan PVMBG. Yang pertama adalah dari sisi data yang memiliki struktur dan format yang seragam. Sementara ini kami masih untuk gunung api, ya, khususnya masih ada data-data aktivitas gunung api kan dicatat dengan alat seismik. Nah, ini masih datanya berupa data analog, tapi juga ada sebagian yang udah data analog ini yang kemudian harus dikonversi ke data digital. Jadi memang belum rapih. Kemudian data yang dimiliki oleh PVG harus bisa terintegrasi dan tersimpan dengan baik dalam satu database kebencanaan. Nah, ini juga database kebencanaan ini juga belum kami susun sebetulnya. Sudah ada tapi belum baik lah. Kemudian data ini harus bersifat shareable sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan data bencana lainnya. Metodenya, metode machine learning yang digunakan tentunya ditentukan oleh output yang diharapkan. Contoh adalah machine learning antara lain untuk klasifikasi, prediksi, pattern recognition, pemodelan rate waktu. Kesalahan pemilihan metode tentunya akan membuat nilai akurasi tidak begitu akurat dan cenderung tidak bisa digunakan. Validasi, langkah ini dilakukan untuk menghitung kesalahan hasil dari machine learning. Setiap error yang muncul dapat digunakan sebagai input kembali agar algoritma machine learning ini menjadi lebih baik lagi. Nah, ini contoh monitoring pemantauan gunung api, ya. Pemantauan merupakan aktivitas gunung api, salah satunya adalah dengan melakukan identifikasi dan perhitungan jumlah gempa vulkanik secara manual dengan membaca seismogram analog dan digital. Itu yang selama ini kami lakukan. Para pengamat di pos pengamat itu melakukan hal ini. Kemudian semakin tinggi jumlah gempa VT yang terekam, maka semakin meningkat tingkat aktivitasnya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah maka semakin berkurang tingkat aktivitasnya. Kemudian identifikasi yang dilakukan secara manual ini memiliki kelemahan, salah satunya adalah faktor subjektivitas pengamat gunung api yang melakukan identifikasi. Selain itu, selain VT ada 20 jenis gempa yang perlu diidentifikasi dan dihitung jumlahnya pada setiap periode pelaporan. Permasalahan muncul ketika suatu gunung api mengalami krisis. Gempa yang terekam bisa mencapai ribuan. Identifikasi dan perhitungan jumlah gempa tidak bisa dilakukan dengan cepat. Sementara itu, data tersebut diperlukan untuk melakukan kajian cepat tingkat aktivitas. Hal ini yang kami sampaikan adalah bagaimana kami mencobakan penerapan artificial intelligence ini dalam monitoring kegiatan monitoring gunung api kami. Penelitian PVMBG autoklasifikasi gempa VT krisis Gunung Agung 2017 ini pernah diuji cobakan. Erupsi ini terjadi pada tanggal 21 November ditandai dengan meningkatnya jumlah kegempaan vulkanik secara signifikan. Dan erupsi ini telah mengakibatkan harus dievakuasinya masyarakat menjauh dari daerah kawasan rawan bencana dan mengakibatkan Bandara Ngurah Rai harus ditutup sementara. Ini beberapa kegempaan Gunung Agung, terlihat pada grafik di samping kanan ini. Ada gempa VT A dan B dapat digunakan sebagai salah satu parameter dalam menentukan tingkat aktivitas gunung api. Dalam satu hari jumlah gempa VT A dan B yang terekam bisa mencapai lebih dari 1000 kali kejadian. Untuk melakukan identifikasi dan perhitungan tersebut dibutuhkan waktu yang sangat lama.
Sementara itu, hasil perhitungan ini menjadi salah satu pertimbangan BVG dalam menentukan tingkat aktivitas Gunung Agung, serta memberikan peringatan dini kepada masyarakat, media, dan pemerintah daerah. Hasil penelitian, tingginya aktivitas kegempaan pada seismik pada saat kritis ini mendorong PVMBG untuk mengembangkan metode baru yang efektif dan efisien dalam melakukan identifikasi gempa. Salah satunya adalah penggunaan machine learning. Nah, data yang digunakan untuk menerapkan machine learning adalah data seismik harian periode 18 Oktober hingga 31 Desember 2017. Pada periode tersebut, gempa aktivitas yang tercekam cukup banyak dan katalog kegempaannya 2.114 gempa juga sudah dikelola dengan sangat baik. Data ini dapat digunakan untuk training ML, machine learning, sehingga didapatkan model prediksi gempa VT. Hasil prediksi yang didapat adalah sebesar 99,53% dengan tingkat kesalahan 0,068734. Hasil dari autoklasifikasi ini diharapkan dapat membantu BVMBG untuk mempercepat proses identifikasi dan perhitungan jumlah gempa, sehingga peringatan dini terkait tingkat aktivitas gunung api dapat disampaikan dengan cepat. Penerapan untuk peta kawasan rawan bencana, peta KRB adalah peta petunjuk tingkat kerawanan bencana suatu daerah apabila terjadi bencana geologi. Peta ini dibuat dengan menggunakan data pemetaan geologi yang kemudian dilakukan pemodelan bencana geologi. Salah satu informasi penting yang diperlukan dari peta KRB ini adalah jumlah pemukiman yang terdampak. Nah, dalam melakukan pengolahan data spasial seleksi dan klasifikasi pemukiman penduduk dilakukan secara manual. Nah, penggunaan machine learning ini sempat diterapkan PVMD untuk membedakan daerah pemukiman, hutan, sungai, endapan, awan panas hingga danau. Namun sayangnya akurasi yang diberikan tidak begitu baik. Dan setelah adanya kebijakan satu peta, integrasi data antar instansi semakin mudah, data pemukiman data lainnya bisa didapatkan dari instansi lainnya. Sehingga dalam kasus ini, machine learning diputuskan untuk tidak dilanjutkan pengembangannya. Untuk mendorong penerapan artificial intelligence atau machine learning dalam mitigasi bencana geologi, PVMBG akan mengajak institusi pendidikan dan wali data kebencanaan geologi lainnya untuk dapat berkolaborasi mengembangkan artificial intelligence baik dari sisi metode maupun data. Kami memiliki aplikasi Magma Indonesia. Magma ini digunakan sebagai platform untuk pertukaran data, database, integrasi data, penghimpunan dataset, dan diseminasi informasi bencana geologi. Sehingga kolaborasi antar data kebencanaan geologi dapat dilakukan dengan mudah. Teknologi Magma yang terbaru memungkinkan autoklasifikasi gempa dilakukan dari sisi server. BioShare atau program BioShare ini diinisiasi pada tahun ini. Program ini ditujukan untuk kepentingan dalam kemudahan memberikan rekomendasi, dan di sini program BioShare ini sebenarnya adalah merupakan program kolaborasi antar pemangku kepentingan di bidang kebencanaan geologi ya. Di sini kami berharap bahwa siapapun yang memiliki data untuk menyampaikan data-datanya kepada kami melalui aplikasi Magma Indonesia. Dan kemudian dengan dengan penyampaian data yang dilakukan oleh para stakeholder atau masyarakat, diharapkan kami akan dengan mudah memberikan rekomendasi yang terkait dengan kebencanaan. Kesimpulan bahwa machine learning berguna dalam meningkatkan kemampuan mitigasi bencana geologi, utamanya adalah membantu memberi peringatan dini, membantu membuat kebijakan dan pengambilan keputusan. Kemudian machine learning juga dapat membantu mempercepat pengolahan data kebencanaan skala besar, sehingga membantu dalam melakukan kajian analisis. Magma Indonesia dan GeoShare dapat digunakan sebagai platform utama dalam melakukan pengumpulan dataset, yang nantinya dataset ini dapat diterapkan ke dalam machine learning. Pemanfaatan machine learning dalam mitigasi bencana geologi saat ini telah diinisiasi PVMBG melalui bidang mitigasi gunung api. Salah satunya adalah autoklasifikasi gempa vulkanotektonik, seperti yang tadi dijelaskan pada kasus Gunung Agung. Kemudian untuk dapat menerapkan machine learning dalam mitigasi bencana geologi, diperlukan perbaikan pengolahan data di PVMBG, sehingga bisa digunakan sepenuhnya untuk pengembangan machine learning. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Andiani atas pemaparan materinya ya Bu, tentang bagaimana machine learning diterapkan di
bidang kebencanaan geologi, serta bagaimana itikat dari pemerintah ya Bu dalam mewujudkan suatu keunggulan kita gitu ya Bu dalam kebencanaan. Kemudian sesi selanjutnya akan diisi dengan saling tanggap ya. Mungkin dari Bapak Mamat dulu mungkin kepada tanggapannya bagaimana terhadap pemaparan tadi yang kedua dari Ibu Andiani. Mungkin seperti bagaimana tanggapannya terhadap tantangan di PVMBG, kemudian potensi aplikasi machine learning di PVMBG ini. Dipersilakan kepada Bapak Muhammad Tamamadin, mungkin sekitar ya 10 menit ya Pak ya, atau 5 menit saja mungkin karena waktu kita sangat terbatas. Baik, terima kasih Mas Rahman. Terima kasih Ibu Andiani yang sudah memberikan wawasan yang luar biasa terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh PVMBG dalam mengantisipasi atau memitigasi dampak dari bencana dari sisi vulkanologi. Gitu. Jadi kami sebagai masyarakat Indonesia pun sangat apresiasi yang sudah dilakukan terkait dengan pemanfaatan metode yang baru. Jadi saya juga mengakui untuk machine learning atau artificial intelligence untuk mitigasi bencana itu termasuk baru ya. Jadi tidak hanya di Indonesia, di berbagai belahan dunia pun ini masih tahap uji coba gitu ya, masih trial and error dibandingkan dengan teknologi-teknologi yang lain yang sudah berkembang saat ini. Jadi tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Andiani sangat membantu gitu ya, dan sangat sesuatu yang sangat luar biasa ya, sudah melakukan inovasi baru dalam mitigasi bencana di bidang vulkanologi. Kemudian dari sisi tadi bagaimana database yang sudah semakin baik di di maintenance gitu, karena memang artificial intelligence ini membutuhkan suatu dataset yang rapih begitu ya. Jadi bukan dataset yang harus kita masih raw data gitu ya, masih tercecer begitu. Jadi membutuhkan data yang memang betul-betul rapi sehingga machine learning ini akan bisa mempelajari dengan benar begitu ya data tersebut sehingga bisa mendapatkan kesimpulan yang benar gitu ya. Jadi machine learning ini akan menyimpulkan sesuatu yang salah ketika diberikan informasi atau data yang kurang tepat begitu. Jadi pentingnya untuk bisa menyusun data-data ini menjadi suatu data yang rapi, data yang akurat begitu ya, sehingga machine learning ini bisa mempelajarinya dengan baik dan bisa membuat suatu kesimpulan yang benar dan bisa mendukung upaya mitigasi bencana. Jadi saya kira itu tanggapan dari saya kepada apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Andiani terkait dengan mitigasi bencana, penggunaan machine learning dalam mitigasi bencana di bidang vulkanologi. Itu saya kira Mas Rahman. Ya Pak, baik, terima kasih atas pendapatnya terhadap pemaparan materi kedua. Mungkin kepada ya untuk selanjutnya kepada Ibu Andiani bisa menyampaikan masukan-masukan kepada misalkan tadi tentang riset Bapak Muhammad Tamamadin atau misalkan kolaborasi selanjutnya seperti itu ya Pak. Dipersilakan kepada Ibu Andiani untuk terima kasih Pak Roman. Ya, sama-sama Bu. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad tadi sangat luar biasa ya. Saya sebetulnya dapat kuliah singkat gratis dari Pak Muhammad. Terima kasih ya Pak Muhammad Tamamadin tadi sudah memberikan penjelasan yang menurut saya hal baru Pak. Jadi sebetulnya kemarin permintaan terkait dengan paper ini juga saya tuh nyari-nyari siapa sih sebetulnya. Karena jujur Pak, di pusat vulkanologi ini saya sebetulnya baru ya. Jadi
saya baru menjadi kapus di sini itu sejak Februari tahun 2021. Sebelumnya saya menjadi kapus air tanah. Nah, saya melihat memang terkait dengan kebencanaan gunung api, ini memang sangat syarat teknologi. Tadi Pak Ahmad menjelaskan bagaimana tadi untuk badai seroja, kemudian untuk prediksi hidrometeorologi atau kejadian banjir. Menurut saya ya hampir dikatakan ini kan sebetulnya perilaku alam ya. Bagaimana kemudian perilaku alam ini bisa didekati dengan tadi ya Pak ya, robot tadi istilahnya komputernya menjadi pinter gitu loh untuk memprediksinya. Jadi ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan menginspirasi saya sebagai kapus, meskipun saya juga punya tenaga staf juga di tempat kami yang memiliki pengetahuan tersebut, dan kami melihat memang bagaimana itu mungkin sekarang ini masih sulit ya Pak Mamat kalau saya melihat untuk dikembangkan ya, terutama untuk kalau saya lihat sih untuk di kantor kami sendiri bagaimana memang ada keterbatasan, dan tentunya nanti kita bisa diskusi ya Pak Mamat bisa memberi masukan pada kami sebetulnya bagaimana sih kita harus memulainya, karena paling tidak ada tempat untuk ini nanti Pak Martanto itu untuk berdiskusi lah, untuk sharing untuk bagaimana mengembangkan AI di PVMBG. Mungkin itu tanggapan dari saya, Pak Ahmad. Terima kasih kuliah singkatnya, kuliah gratis. Sama-sama Ibu Ande. Baik, si kedua saling tanggap atau memberikan pendapatnya dapat dikatakan usai. Mungkin sekarang waktunya partisipan atau para peserta mengajukan pertanyaannya ya. Mungkin langsung saja. Ini sudah ada lewat chat di sini sekitar 3 pertanyaan. Pertanyaan ke-1 dari Bapak Arjo Sukardan, yakni di sini kalau secara ringkasnya bagaimana membuat modeling agar selalu bisa adaptif secara langsung terhadap berbagai segala situasi dan kondisi gitu. Ya, jadi tidak bergantung pada special case gitu Pak. Mungkin di sini bisa dijawab oleh Pak Mamat mungkin. Ya, baik. Model. Ya, terima kasih Pak Arjo ya yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi kurang lebih yang pertama pertanyaannya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kemudian membangun mitigasi bencana, kemudian bukannya itu ya. Bagaimana membuat modeling ya? Bagaimana membuat modeling agar selalu bisa adaptif secara langsung terhadap segala situasi dan kondisi, apakah dengan memperbanyak sensor atau bagaimana gitu ya, dan apakah ada pendekatan yang lebih murah gitu tetapi bagus gitu yang jadi pada dasarnya memperbanyak sensor itu sangat mendukung memang gitu. Jadi semakin mesin itu diberikan informasi dari sensor gitu ya, maka semakin kaya dia informasi itu sehingga makin bagus kesimpulan yang dihasilkan gitu. Berbeda dengan hanya mendapatkan informasi dari 1 atau 2 atau 3 gitu ya yang sedikit. Itu masih kemungkinan errornya masih besar gitu. Terutama untuk bidang meteorologi, atmosfer gitu kan. Kita tahu Indonesia adalah negara kepulauan gitu ya, di mana ada daratan, ada lautan gitu. Kompleks dinamika atmosfernya gitu ya. Jadi banyaknya sensor itu sangat mendukung ya. Sebagai contoh kalau kita tinggal di Indonesia atau di suatu daerah kita terkena hujan ya, tetapi ketika berjalan beberapa kilometer itu ternyata tidak hujan, sudah beda lagi ganti kondisinya. Artinya menunjukkan bahwa di Indonesia itu pengaruh lokal ya, pengaruh kondisi lokal dari atmosfer itu sangat tinggi. Jadi variasi hujannya itu sangat tinggi. Jadi perlu banyak sensor memang. Tetapi kan ini berkaitan dengan masalah biaya untuk penyediaan sensor itu ya, tidak sedikit gitu. Maka apa yang harus dilakukan? Kita harus mempercerdas mesin learning-nya itu gitu kan. Jadi kalau istilahnya fasilitasnya tidak lengkap, maka orang itu harus
harus dipaksa untuk bisa lebih cerdas lagi untuk bisa menyimpulkan sesuatu itu menjadi benar. Jadi machine learning ini harus kita kembangkan lagi, harus kita tingkatkan lagi kecerdasannya dengan fasilitas yang sedikit gitu. Jadi dua opsi, tapi memang lebih lebih sulit mengembangkan atau meningkatkan kecerdasan machine learning gitu ya. Dan itu membutuhkan waktu tidak 1 tahun, bisa 2 tahun atau 3 tahun gitu dengan fasilitas sensor yang sedikit. Jadi memang paling baik adalah meningkatkan jumlah sensor gitu ya. Itu paling cepat gitu. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa meningkatkan akurasi. Tetapi jika tidak ada, maka resiko yang paling buruk adalah kita harus meningkatkan kecerdasan dari machine learning itu sendiri gitu. Dan tentunya kondisi atmosfer itu lama-kelamaan itu ada perubahan, itu yang jadi masalah yang kompleks ya. Kita kenal ada namanya climate change ya, Bapak Ibu sekalian, perubahan iklim ya, itu selaras dengan bagaimana perkembangan ekonomi dunia itu terus-menerus menggunakan bahan bakar fosil sehingga menyebabkan pemanasan global dan berimplikasi pada perubahan iklim. Akhirnya machine learning yang kemungkinan adaptif pada saat ini, tahun ini, belum tentu adaptif tahun depan. Itu yang jadi problem kemudian gitu ya. Makanya bagaimana algoritma di machine learning ini, di artificial intelligence ini juga memasukkan unsur-unsur yang lain yang membuat machine learning itu terus adaptif meskipun tantangannya atmosfer kita semakin kompleks, semakin uncertainty ya, tidak menentu kondisinya di masa mendatang diakibatkan oleh climate change. Jadi ya itulah ya tantangan kita, terutama yang tadi Mas Rohman pernah sampaikan di awal, Indonesia itu adalah laboratoriumnya dunia, laboratoriumnya bencana. Eksperimen berbagai penelitian tentang kebencanaan di Indonesia itu yaitu di Indonesia itu lokasinya yang sangat kompleks. Jadi agak susah memang mengimplementasikan suatu model di Indonesia karena untuk adaptif itu agak susah di Indonesia. Tapi tidak berhenti gitu ya, namanya scientist atau riset atau pengembangan suatu model prediksi itu terus menerus dilakukan. Itu saya kira. Kemudian pertanyaan kedua adalah terkait dengan masih dari Pak Arjo terkait dengan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, bagaimana cara membangun sistem mitigasi bencana yang cocok untuk kondisi alam di Indonesia. Ada suku, adat, istiadat, pola pikir, tersebar di 17.000 pulau, kemudian apakah juga mengandalkan kearifan lokal untuk masalah mengimplementasikan artificial intelligence. Nah, ini adalah informasi yang sangat penting dari Pak Arjo terkait dengan kearifan lokal. Jadi di artificial intelligence parameter kearifan lokal itu malah memungkinkan dibandingkan menggunakan modeling ya teknologi model yang hanya mengandalkan model yang fisis begitu ya. Kan tidak ada ya Mas Roman, tidak dipelajari di dalam meteorologi persamaan model fisis atmosfer yang inputnya adalah kearifan lokal, kan tidak ada ya. Ya, Nah, betul. di machine learning bisa memungkinkan itu ya kan. Tadi juga kita lihat subbidang artificial intelligence itu cukup banyak ya yang bisa kita ambil di sana, dan bagaimana itu merge data-data itu ya termasuk dari kearifan lokal sehingga bisa menentukan kesimpulan suatu prediksi yang lebih bagus gitu. Itu sangat memungkinkan ya. Karena machine learning saya kira bisa dimanfaatkan untuk berbagai bidang ya. Kita bisa lihat sekarang machine learning bisa digunakan untuk bisa melihat sentimen analisis gitu ya, analisis sentimen di media sosial gitu kan. Artinya machine learning bisa mengakomodir itu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan bagaimana kearifan lokal ini bisa masuk dalam unsur-unsur yang bisa diperhitungkan untuk bisa mendukung mitigasi bencana dengan menggunakan machine learning ini.
Itu saya kira Mas Ruman jawaban dari saya. Ya, terima kasih Pak. Tadi mungkin pertanyaan ke satu itu lebih menjurus kepada Laplace demands gitu ya Pak ya. Jadi kita punya suatu model yang itu bisa digunakan di segala waktu gitu ya Pak, dan itu sangat utopis, itu tidak mungkin gitu dari ya segi pemahaman kita pun gitu terhadap alam ini gitu. Baik, mungkin saya akan menyambung pertanyaan ke satu ini kepada pihak pemerintah atau PVMBG, kepada Ibu Andiani. Di sini terdapat pernyataan tentang alat ya, alat atau suatu ya alat untuk monitoring sensor gitu ya. Kemudian bagaimana pemerintah atau khususnya PVMBG ini menggencarkan gitu pendanaan atau ya mungkin dalam arti yang kasarnya memperbanyak alat sensor ini untuk mendukung masukan machine learning untuk ya kemudian nanti dibuat prediksi untuk decision making seperti itu. Mungkin dipersilakan kepada Ibu Andiani untuk menanggapi. Ya, saya pikir apa yang machine learning ini tetap diperlukan ya. Kalau kita bicara gunung api contohnya, bagaimana kemudian setiap gunung api itu dipasangi alat seismik yang tujuannya untuk mengetahui aktivitas gunung api tersebut, dan setiap gunung api itu ada pos pengamat, dan setiap pos pengamat itu ada orangnya, ada pos penjaganya, dan sebetulnya para pos penjaga ini yang kemudian membaca data-data seismik itu, merangkum dan melaporkan kepada kami. Nah, kami melihat bahwa tren ke depan ini kan sebetulnya peningkatan rekrutmen pegawai semakin dikurangi. Ya, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri kepada kami lah. Kalau misalnya kita sudah semakin sulit merekrut pegawai, terus masih alat-alat kita ini siapa nanti yang akan melakukannya monitoringnya. Nah, tentunya kami juga sebetulnya memerlukan strategi-strategi ya. Jadi bagaimana sebetulnya dengan pengurangan jumlah sumber daya manusia, tetapi data-data seismik yang ada di kami simpan di gunung-gunung itu tetap bisa laporannya itu disampaikan kepada kami, paling tidak untuk mendeteksi ya apakah gempa-gempa yang terjadi itu menunjukkan indikasi terjadinya aktivitas. Nah, investasi tentunya kami tetap bergerak ke arah sana ya, tetap kami berupaya untuk meningkatkan penggunaan teknologi termasuk AI ini, terutama untuk kecepatan kami dalam memberikan pelayanan. Karena bagaimanapun juga sebagai instansi pemerintah kami harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan pelayanan terbaik ini tentunya sangat ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan kami dalam memberikan informasi. Dan kami berpikir terkait dengan machine learning ini ya tentunya akan terus akan kami kembangkan ya, khususnya di PVMBG. Nah, nanti pengembangannya bagaimana tentunya perlu ada masukan-masukan atau tadi kolaborasi lah dengan pihak-pihak yang memang memiliki pengalaman terkait dengan hal ini. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya terhadap pertanyaan satu. Kemudian mungkin di sini ada wacana menarik juga ya Bu ya, terkait ini pertanyaan nomor 2 yang tadi ya Bu, terkait gap antara rencana-rencana pemerintah dengan kesadaran masyarakat itu sendiri gitu. Yang kita tahu masyarakat itu kesadarannya dilatar belakangi oleh ya pengaruh lokal seperti budaya, kearifan lokal dan sebagainya gitu. Apakah itu sangat berpengaruh gap tersebut terhadap mitigasi bencana atau bagaimana? Sebenarnya budaya masyarakat itu juga diperlukan ya. Kadang-kadang budaya masyarakat itu yang dilakukan benar ya, tidak semuanya salah. Apakah ada gap? Ya, saya pikir budaya-budaya masyarakat tentunya yang bertentangan dengan kegiatan mitigasi tentunya ini akan menjadikan hal yang kurang baik. Tapi budaya-budaya yang memang mendukung ke arah mitigasi tentunya itu akan mendukung kegiatan-kegiatan mitigasi. Ya. Jadi memang kadang-kadang budaya-budaya, sebagai contoh misalnya dulu pada waktu kasus kejadian Palu, terjadi tsunami, terjadi likuifaksi pada daerah itu. Sebetulnya bahasa
masyarakat setempat itu memiliki bahasa tersendiri untuk likuifaksi, yang kemudian diartikan, oh ini maksudnya adalah likuifaksi. Jadi kadang-kadang seperti itu tidak bisa juga diabaikan. Jadi kita memang sebetulnya masyarakat itu dahulu melakukan sesuatu, mereka memang tidak bisa menjelaskannya secara saintifik ya, tapi mereka melakukannya secara kebiasaan, dan sebetulnya kebiasaan itu dilakukan karena mereka memperhatikan, ya, tapi mereka tidak bisa menjelaskan. Nah sekarang ini baru kami tuh mempelajarinya. Tapi juga mungkin kalau misalnya kita bicara kasus Merapi ya, misalnya ada contoh Mbak Marijan begitu ya. Ya ini menjadi sesuatu yang kita ada alat, kemudian alat kita bicara ini menunjukkan aktivitas meningkat, sementara budaya setempat mengatakan biar saja kita di sini. Ya ini juga tantangan tersendiri sebetulnya buat kami ya, untuk meyakinkan kepada masyarakat untuk mengikuti apa perintah-perintah, arahan-arahan dari kami yang memang arahan-arahan kami itu biasanya ada dari hasil-hasil pemantauan kami dengan menggunakan sensor-sensor yang kami pasang di setiap gunung api. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Sidik Permana. Jadi di sini ada pengembangan machine learning atau memperluas jangkauan research and development ya Bu. Persoalannya sama, yaitu ketersediaan biaya untuk salah satu. Nah, bagaimana Bu pemerintah atau khususnya PVMBG untuk mempersiapkan hal tersebut, seperti bagaimana seberapa serius pemerintah seperti mendanai riset atau sebagainya. Sebenarnya gini ya, kalau saya lihat kayak riset penelitian kemarin pada waktu ada BPPT. Nah, kami sempat bekerja sama dengan BPPT. Pada waktu itu kami menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kami yang terkait dengan alat-alat mitigasi gunung api kami. Kami sudah berencana untuk bagaimana BPPT berusaha mengembangkan peralatan kami dalam negeri, artinya membuat prototipe kemudian diusahakan dikembangkan dalam negeri, sehingga kami tidak perlu melakukan impor barang dari luar negeri, karena impor ini juga pertama barangnya memang kadang-kadang tidak ada di lapangan, jadi di luar negeri itu juga barang itu langka, dan kalau kita pun memesan, kalau kita pesan baru dibuatkan barangnya, dan itu dari antara dia menerima pesanan dan membuat itu memerlukan waktu 3 bulan, belum nanti ada problem pengiriman. Dan pada kasus pada waktu kita mengalami pandemi kemarin, kesulitan dalam melakukan pengiriman karena semuanya lockdown, jadi akhirnya alat itu tidak jadi datang. Nah, kami sebetulnya inginnya sih alat-alat mitigasi gunung api kami ini dikembangkan di dalam negeri. Ya. Tentunya ini berdasarkan riset, tapi riset itu kan bukan pada area kami ya. Riset itu sekarang ada pada di BRIN. Yang fokus pada kami adalah pengumpulan data-data geologi. Dan alat-alatnya, intinya alatnya kami beli kalau alat itu ada. Kalau tidak ada, ya berusaha untuk mencari supaya ada. Salah satunya dengan impor. Dan yaitu mungkin kedepannya BRIN bisa mengembangkan alat-alat kebencanaan ya. Kami berharap sebetulnya itu, termasuk alat-alat untuk monitoring gunung api, alat monitoring gerakan tanah. Gitu. Kalau alat gerakan tanah kan beberapa perguruan tinggi sekarang sudah bisa mengembangkannya. Cuma mungkin masalahnya bagaimana cara kerja alat itu, apakah memang tahan lama, apakah cepat rusak, atau bagaimana gitu. Ada beberapa permasalahan lah untuk pengembangan alat ini. Yang jelas kami membutuhkan alat itu, tetapi alat-alat itu bukan menjadi area kami Pak. Alat-alat itu adalah menjadi areanya BRIN. Oh baik. Jadi itu merupakan tugas dan fungsi yang beda ya Bu ya? Berbeda. Kami lebih ke arah pengumpulan data lah, penyelidikan, penyiapan data, pengumpulan data, penyiapan data, kemudian membuatkan peta, kemudian menyebarkan peta, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bencana, kemudian juga meningkatkan pengetahuan masyarakat bagaimana membaca peta-peta bencana kami, kemudian bagaimana apa yang harus mereka lakukan apabila mereka telah mengetahui informasi bencana. Jadi itu yang kami lakukan sekarang ini.
Baik. Jadi semuanya sudah ada upaya dan itikat ya Bu ya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih lebih unggul ke depannya. Dan riset juga sudah dilakukan dari sejak dulu ya Bu. Cuman masih ada keterbatasan di sana sini. Kemudian ini pertanyaan dari Mas Sidik mungkin agak di luar topik ya Bu, tetapi ini apakah ada semacam kehendak atau political will gitu dari pemegang stakeholder dalam mendrive arah pembangunan Indonesia selanjutnya gitu, atau dalam hal ini risiko bencana. Maksudnya gimana Pak? Apakah kalau dari sini ya apakah pemerintah siap untuk untuk menjadikan mitigasi bencana kita itu lebih baik ya, karena kita tahu bahwasannya political will itu selalu menjadi latar belakang. Itu yang dapat saya tafsirkan dari pertanyaan Mas Sidik Permana. Ya kalau pemerintah kan memang berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, dan salah satunya adalah dengan upaya mitigasi, karena kejadian bencana itu secara tidak langsung pasti akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Ya pasti kami dari sisi pemerintah ya, kami juga berusaha untuk meningkatkan upaya mitigasi, berbagai cara pasti kami lakukan. Termasuk tadi misalnya kami berusaha untuk mengembangkan aplikasi sebagai sebetulnya satu upaya kami untuk mendekatkan informasi kami ini kepada pengguna. Dan tadi misalnya ada machine learning, di PVMBG pun juga sudah diuji cobakan bagaimana gitu. Jadi memang sebetulnya berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kami, terutama terkait dengan mitigasi bencana. Dan political will pun sebetulnya Bapak Presiden, Bapak Jokowi itu sudah menyampaikan bahwa dalam disaster mitigasi atau mitigasi bencana, itu yang diutamakan adalah preventifnya, bagaimana kita melakukan pencegahan. Nah, pencegahan ini kan tentunya terkait dengan tadi ya, bagaimana kita memprediksi kejadiannya, bagaimana kita menyiapkan data informasinya, bagaimana kita menyiapkan infrastrukturnya. Dan itu anggaran-anggaran itu, terutama untuk kami PVMBG, memang disediakan oleh pemerintah. Setiap tahun ada, tapi memang tidak bisa tidak terlalu banyak, karena memang semua sektor juga melakukan pembangunan, anggaran kita kan juga segitu-gitunya. Jadi akhirnya yang dilakukan adalah bagaimana kita melakukan kolaborasi antar kementerian lembaga supaya hasil yang kita lakukan itu dapat optimal dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, jadi contohnya misalnya bagaimana kolaborasi kami dengan BPPT pada waktu itu ya. Bagaimana sekarang mungkin BRIN. Bagaimana kerjasama kami, kolaborasi kami dengan Kementerian Perhubungan. Bagaimana kolaborasi kami dengan BPS. Nah itu salah satu cara, sebetulnya sama tujuannya adalah meningkatkan mitigasi bencana. Ya, baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan tentunya pemerintah juga dalam mempersiapkan revolusi industri 4.0 juga harus mempertimbangkan mitigasi bencana ya Bu, dan itu juga sudah diupayakan ya Bu. Baik, tadi ada pertanyaan kepada mungkin bisa pertanyaan selanjutnya mungkin bisa disampaikan langsung kepada para narasumber kita. Raise hand saja dan kemudian open mic. Baik, adakah yang bertanya? Yuk, saya tanya deh. Halo? Kedengaran nggak? Halo, ya. Ya, kedengaran, Pak. Siap. Ya, saya Aris, wartawan yang dari Forum Jurnalis Jabar. Yang ingin kita tanyakan, teknologi mesin learning ini kan kata Ibu Andini
masih sulit ya dikerjakan di Indonesia. Kira-kira sampai kapan nih Bu ya kita bisa melaksanakan mitigasi bencana dengan AI machine learning ini Bu? Terus tadi kendalanya disebut terkendala karena persoalan SDM. Jadi yang sudah dilakukan sekarang ini seperti apa gitu? Kayaknya terus anggaran-anggaran untuk pendukung kegiatan mitigasi bencana itu selama ini seperti apa sih Bu? Apa anggarannya kurang atau gimana untuk mewujudkan machine learning ini? Ini itu aja Bu. Terima kasih. Sampai kapan AI ini ya? Jadi kalau saya ditanya sampai kapan, tadi Pak problemnya kami punya ahli IT, kami punya ahli bencana. Nah, tentunya untuk menerapkan artificial intelligence dan kebencanaan kan dua ahli ini harus saling bicara gitu ya. Jadi bisa yang ahli IT-nya tuh berusaha membaca apa kemauan ahli kebencanaan, yang ahli kebencanaan juga menyampaikan bagaimana sih kita membaca data-data seismik. Dan ini kan sebetulnya ya sesuatu hal yang baru juga. Yang pertama itu, yang kedua bahwa sebetulnya ahli IT di tempat kami pun juga tidak terlalu banyak ya. Artinya bahwa pada waktu kita melakukan rekrutmen itu karena instansi kami ini terkait dengan pelayanan mitigasi bencana geologi, jadi fokusnya adalah pada ahli geologi gitu ya. Sementara untuk ahli-ahli IT ini juga tetap ada pembatasan lah. Artinya dalam setiap tahun, apalagi kebijakan pemerintah itu kemarin bahwa tidak secara mudah kita mengganti, misalnya ada pensiun kemudian kita masukkan, itu juga tidak mudah juga kami lakukan gitu loh. Jadi karena rekrutmen SDM ini juga sangat terbatas. Nah, sampai kapan? Nah, ini kan juga sampai kapan ya? Tentunya ini masih cukup panjang, Pak. Apakah dalam setahun 2 tahun ya? Mungkin bisa iya, bisa tidak. Ya, tapi kalau saya melihat dari jumlah ahlinya, kemudian dari tren cara bekerja kami ini, budaya kerja ini kan sebetulnya merubah mindset dan budaya kerja kita. Ini juga memerlukan waktu ya. Bagaimana banyak ahli itu juga belum terbiasa dengan model-model machine learning ini. Ini kan sebetulnya machine learning kalau saya lihat lebih ke arah generasi muda. Nah, sementara ahli-ahli kami ini kan juga generasi yang ya cukup senior lah di tempat kami. Jadi ini harus memang perlu waktu lah. Nah, kami juga belum bisa menargetkan berapa ya, karena kalau dilihat dari ininya juga masih perlu waktu lah kami melihat itu. Nah, kendalanya masalah anggaran. Anggaran sebetulnya ada, anggaran mitigasi ya. Anggaran untuk peralatan kami pun ada. Setiap tahun kami menganggarkan untuk pembelian alat-alat seismik ada. Alat-alat pemantauan gunung api ada. Nah, untuk pengembangan AI ini juga sebetulnya ada, tetapi juga kemudian bahwa penggunaan anggaran ini juga mungkin kedepannya juga harus diarahkan juga untuk pengembangan artificial intelligence ini ya. Jadi pada intinya kalau sisi anggaran tentunya ada, apalagi yang terkait dengan mitigasi ya, rasa-rasanya belum pernah ada pengurangan dari sisi kami ya yang terkait dengan mitigasi ya, karena ini menyangkut korban jiwa ya. Namun kemampuan kami dalam menganggarkan pun juga tidak bisa banyak juga karena orang kami tidak banyak juga. Contohnya untuk mengurusi 71 gunung api di Indonesia, kami mungkin ahli gunung apinya tidak banyak, Pak, cuma 20. Kalau kita bicara Jepang, itu 1 gunung api itu 5 profesor. Kalau di Indonesia 2 gunung api itu kadang-kadang 1 ahli. Ya, jadi ini ada perbandingan kan. Nah, kemudian juga pertama ahli-ahlinya juga tidak terlalu banyak sehingga juga kami pun tidak mampu mengusulkan anggaran yang besar ya. Karena kalau anggaran besar kemudian tidak terserap pun akan menjadi masalah. Jadi kami sekarang ini sebenarnya lebih memfokuskan pada bagaimana kita melakukan kolaborasi saja karena ini paling penting. Nah, jadi yang kami kerjakan betul-betul yang inti, nanti yang lainnya mungkin bisa dikerjasamakan dengan kementerian atau lembaga lain yang memiliki kompetensi yang kami perlukan. Itu Pak penjelasan dari kami.
Yuk, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang tadi atau selanjutnya mungkin dapat disampaikan saja, mengingat waktunya hampir habis. Ya, baik, mungkin tadi yang bertanya itu Mas Sidik Permana, mungkin bisa langsung disampaikan saja melalui open mic. Ya. Sidik. Oh, baik. Mungkin satu lagi penanya yang lainnya, mungkin selain yang tadi, dipersilakan untuk bertanya secara langsung saja. Mungkin kita hanya bisa satu pertanyaan lagi karena waktunya hampir. Baik, mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Ya, mungkin ya kita tadi sudah mendengarkan dan mendapatkan banyak ilmu dari kedua narasumber yang sangat hebat. Kedua narasumber kita yang sangat hebat tadi. Kita belajar tentang bagaimana AI itu, machine learning itu, kemudian bagaimana AI atau machine learning diterapkan di mitigasi bencana di kategori bencana hidrometeorologi dan kemudian geologi. Dan serta ya tentunya segala upaya ini harus selaras atau sinergi di antara komponen-komponen matriks sosial begitu ya, antara pemerintah, komunitas, kemudian masyarakat dan lain sebagainya semuanya. Baik, kita sudah di penghujung acara. Saya selaku moderator mohon. Oh ya, mungkin sebelumnya bisa closing statement kepada para pemateri atau narasumber. Mungkin sepatah atau dua patah kata dipersilakan. Mungkin kepada Pak Mamat dulu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Rohman. Sebagai penutup mungkin dari saya, apa ya? Jadi ilmu pengetahuan itu atau mempelajari sesuatu itu tidak ada habisnya, ya. Jadi waktunya tidak ada habisnya. Jadi selama itu bisa dilakukan, maka kita terus bekerja keras untuk bisa mengembangkan atau menemukan ide-ide baru, ya, inovasi baru terkait atau konteksnya dalam mitigasi bencana, gitu. Karena kita tahu bahwa bencana ini tidak ada hentinya, jadi tiap tahun selalu ada, begitu ya. Jadi kalau tahun ini ada bencana banjir, longsor, kemudian gempa bumi, maka di tahun depan tidak menutup kemungkinan ada lagi. Oleh karena itu, upaya dari berbagai pihak terus dilakukan, gitu ya, dari berbagai instansi dilakukan, baik itu instansi penelitian, kemudian membuat satu metode baru bagaimana meminimalisir atau mereduksi resiko bencana yang akan terjadi di masa mendatang. Artificial intelligence menjadi satu opsi penting reform baru yang bisa kita ajukan untuk bisa dikombinasikan dengan berbagai
metode yang sudah ada saat ini, sehingga optimalisasi dari upaya mitigasi bencana itu minimalisir. Itu saja dari saya. Terima kasih atas closing statement-nya, Pak. Mungkin kepada Bu Andiani, closing statement-nya barangkali ada. Silakan. Terima kasih Pak Roman. Jadi kalau kita bicara bencana geologi, dari kemarin, hari ini, dan besok masih ada. Artinya insya Allah masih ada. Kami tidak berharap ada, tetapi sebetulnya potensi itu ada, mengingat tadi yang sudah saya sampaikan, memang Indonesia ini memiliki potensi kejadian bahaya geologi yang tinggi. Nah, sekarang yang menjadi masalah bukan bahayanya sebetulnya, bagaimana sebetulnya dia dekat. Nah, pemanfaatan teknologi baru ini seringkali memang tidak begitu mudah di awalnya, karena ada perubahan mindset maupun budaya kerja yang ada pada kami. Namun sekali ini sudah berjalan bagus, tentunya ini akan cepat membawa perubahan-perubahan yang lain. Dan salah satu cara untuk percepatan penerapan artificial intelligence dalam mitigasi bencana geologi tentunya dari kami akan banyak melakukan kerjasama terutama dengan perguruan ilmu pengetahuan atau kompetensi di bidang ini. Dan sebetulnya kolaborasi ini sebetulnya kunci utama di dalam kolaborasi dan penggunaan teknologi ini sebetulnya kunci utama dalam pengurangan korban jiwa apabila terjadi bahaya geologi. Demikian Pak Rahman dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Andiani. Ya baik, tentunya pas sampai di penghujung acara, saya selaku moderator mohon maaf banyak-banyaknya atas kesalahan yang dilakukan oleh saya. Terima kasih banyak kepada narasumber kedua. Bapak Ibu semuanya, Ya. mohon izin live.